yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya percaya firman Tuhan yang selalu kita dengar pasti memberikan kepada kita sukacita, kebahagiaan, bahkan percaya masa depan yang penuh harapan. Pasti menjadi milik setiap umat-umatnya yang selalu berpengharapan kepada janji-janji Tuhan yang iya dan amin atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Saya selalu merindukan agar teman-teman semua, kita semua, bahkan saya pribadi juga, setiap kali firman disampaikan, bukan saya yang berbicara, tetapi ini adalah Allah sendiri. Karena firman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Sehingga bukan saya yang menyampaikannya, tetapi ini adalah Allah sendiri yang selalu merindukan agar kita umat-umat tebusannya selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya firman Allah ini adalah fondasi di dalam kehidupan kita. Di dalam meniti setiap hari-hari kita. Kita harus mempunyai fondasi yang benar. Karena jika fondasi kita benar, maka di dalam menjalani hidup kita, di dalam menjalani apapun yang saat ini tengah dipercayakan kepada kita, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga, baik itu studi kita, apapun itu yang sedang dipercayakan kepada kita, ingat, kita harus dibangun di atas fondasi yang benar. Sama seperti satu bangunan, ya. Tentunya bangunan yang tinggi dengan bangunan yang lebih rendah yang hanya satu lantai, fondasinya tentu saja berbeda. Mulai dari kedalamannya, kekuatannya, sokongannya, bahkan dibuat jauh lebih lama tentunya adalah bangunan yang memiliki ketinggian yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang hanya satu lantai. Kenapa? Seperti itulah perlunya satu fondasi dibangun, dan harus dia yang dibangun pertama kali sebelum bangunan itu bisa dibangun setinggi mungkin sampai menjadi gedung pencakar langit. Tentunya harus dibangun fondasi yang kuat, harus dibangun fondasi yang dalam. Itu sebabnya di dalam menjalani kehidupan kita, kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 sampai 25, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kita masih sama-sama tinggal di dunia ini. Mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang hidup saat ini tentunya ada di muka bumi. Semua yang hidup, semua yang bernafas, ya, semua yang dinamakan sebagai makhluk hidup, tentunya posisinya saat ini ada di bumi dan digambarkan hanya seperti rumput. Siapa yang tidak kenal rumput? Semua kita pasti kenal rumput. Dan rumput juga gampang kita temukan, ya. Tidak seperti menemukan bunga Rafflesia Arnoldi, dia tidak ada di mana-mana, tapi rumput semua orang bisa temukan dan gampang ditemukan. Dan seperti itulah firman Tuhan gambarkan bagaimana semua yang hidup, tidak terkecuali kita sebagai manusia, itu hanya seperti rumput. Dan segala kemuliaannya, kemuliaan yang dimaksud adalah mungkin pencapaian-pencapaian kita, keberhasilan kita, gelar kita, kecantikan kita, ketampanan kita, ketenaran kita, keberhasilan kita, itu hanya dianggap seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang saat ini kita alami di dalam hidup kita, jika tidak dibangun atas fondasi yang benar, maka kita akan menjadi orang-orang yang nantinya kecewa. Ketika kita tidak membangun dasar atau fondasi hidup kita di dalam firman Tuhan, karena di sini tadi dikatakan tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi berbicara tentang kehidupan berarti itu berbicara tentang sesuatu yang sifatnya tidak abadi.
Tetapi berbicara tentang firman Allah, di sini kita melihat firman itu untuk selama-lamanya. Berarti firman itu kekal, tidak ada habis-habisnya. Dia tidak akan gugur, dia tidak akan menjadi kering, dia tidak akan usang dimakan oleh waktu. Firman ada untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan di dalam hidupnya. Untuk apa saja yang kita lakukan. Ketika orang mulai belajar memasak, ya, dia pasti menginginkan ketika nanti dia selesai memasak, masakannya itu tidak gagal. Masakannya itu enak. Masakannya itu sempurna. Bisa dinikmati oleh orang. Memiliki cita rasa yang khas. Memiliki cita rasa yang memang membangkitkan selera. Membuat orang makan dengan semangat. Semua orang pasti menginginkan. Ketika dia mengikuti satu studi, ya, dia menginginkan pastinya nilai-nilai yang terbaik. Ketika nanti sudah selesai di bagian akhir, dia pasti menginginkan kalau nanti dia akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik dari studi yang dia sudah ambil dengan kerja keras selama ini. Siapapun dia, tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan di dalam hidupnya atau tidak memiliki cita-cita atas apa yang sedang dia kerjakan pada saat ini. Ketika kita mengerjakan apapun pada saat ini, seperti saya pada saat ini yang sedang menyiapkan firman demi firman yang ingin saya sampaikan. Saya tentunya bertujuan akan lebih banyak lagi orang yang diberkati lewat setiap apa yang saya sampaikan. Setiap kali di channel YouTube ini saya rindu ada banyak orang yang boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu saya sampaikan. Ada banyak orang yang boleh memperoleh mujizat Tuhan dan punya hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Tentunya inilah yang menjadi kerinduan saya. Ini yang menjadi cita-cita saya, yang menjadi sukacita saya. Dan saya tidak ingin apa yang saya kerjakan ini gagal dan tidak berhasil. Demikian juga dengan hidup kita. Tetapi kemungkinan untuk gagal, kemungkinan untuk tidak berhasil, apakah tidak ada? Pasti ada, teman-teman terkasih. Karena tadi sudah dikatakan bahwa kehidupan kita itu hanya seperti rumput. Artinya rumput itu satu saat pasti akan menjadi kering. Dan kemuliaannya, keagungan kita, kebanggaan kita, pencapaian-pencapaian kita hanya seperti bunga rumput yang seketika juga bisa gugur. Artinya apa, teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Jika kita menggantungkan kehidupan kita dengan segala sesuatu yang berbau duniawi, dengan kekayaan, kita bangga. Kita bersyukur jika kita memang diberikan kecantikan, ketampanan, kita syukuri. Tetapi jangan ini menjadi fondasi kita. Jangan ini yang menjadi satu kebanggaan kita yang permanen. Karena seketika apapun bisa mengambil kemuliaan kita. Apapun bisa mengambil segala sesuatu yang saat ini sedang kita pegang kuat-kuat. Kekayaan kita seketika bisa diambil kapan saja. Karena kita adalah orang-orang yang bukan menjadi pemilik sepenuhnya akan hal-hal ini. Ini yang harus kita ingat sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus kembali kepada firman, yaitu Kristus yang menjadi batu karang kita, yang selalu menyinari hidup kita. Kita harus percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ketika kita dipercayakan dengan apa saja pada saat ini, firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jika kita menjadikan firman sebagai pondasi hidup kita, jika kita menjadikan firman sebagai sumber keyakinan kita, bahkan sesuatu yang akan menjadi pemicu kita untuk melakukan apapun di dalam kebenaran, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan apapun. Firman selalu mendahului kita. Memang terkadang firman yang disampaikan itu menyakitkan. Memang terkadang firman yang disampaikan itu menusuk amat dalam.
Bahkan dikatakan di dalam firman tadi, dia memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Tetapi selama itu untuk membangun kita, selama itu ingin mengingatkan kita kembali. Mungkin di dalam proses ketika kita ingin menjadi orang yang berhasil dan tidak gagal, kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Lalu karena Tuhan sayang dan mengasihi kita, kita ditegur, kita dihajar melalui firman, melalui kejadian-kejadian apapun, melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan ingin menghajar kita dan menginginkan kita kembali. Firman itu memisahkan jiwa dan roh. Firman itu sanggup masuk ke dalam sendi-sendi dan sumsum kita. Dia dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ingat, itulah firman Allah. Itulah pondasi yang benar, yang dibangun untuk apa? Untuk mencapai apa yang menjadi kehendak Kristus kelak di dalam kehidupan kita. Jika kita menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi hidup kita, firman Tuhan yang dahsyat itu akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dan luar biasa dalam hidup kita. Jadi sebenarnya bukan kuasa Tuhan yang berubah, teman-teman. Bukan mujizat Tuhan yang tidak ada lagi. Kita mungkin melihat, kenapa ya sekarang tidak ada lagi mujizat? Kenapa ya sekarang saya udah jarang melihat hal-hal yang mustahil terjadi? Siapa bilang? Itu karena kita lebih banyak memakai logika kita. Itu karena kita lebih banyak memakai apa yang saat ini sedang dipercayakan kepada kita. Itu karena apa? Kita terlalu banyak menghitung-hitung apa yang bisa kita lakukan dibanding dengan mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi melihat mujizat. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang berubah, bukan kuasanya yang berubah, tetapi kitalah yang seringkali berubah. Pada waktu kita melihat kemenangan yang Tuhan berikan, kita percaya seketika kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, kita ada di dalam masa-masa yang sukar, kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan merasa bahwa mujizat itu tidak ada lagi. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka hanya memuji Tuhan ketika keadaan baik. Tetapi ketika mereka dipercayakan kepada mata air yang pahit, mereka mulai menista Tuhan. Kita tidak mau tentunya menjadi orang-orang yang seperti ini. Cukuplah kegagalan yang kita alami di dalam hidup kita untuk membuat kita bangkit kembali. Bukan tidak gagal, bukan tidak mungkin jatuh, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dari kegagalan dan kejatuhan kita. Karena janji firman Tuhan, apabila ia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Itu sebabnya apapun yang pada saat ini sedang kita kerjakan, mari kita berhati-hati. Sambil kita mengerjakannya dengan bersemangat, termotivasi dan percaya bahwa ini pasti akan berhasil. Dan saya tidak akan gagal. Bersama dengan Yesus saya akan melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Sebenarnya di sini kita sedang membuat pekerjaan kita itu sedang dipersiapkan untuk nanti diuji dengan api. Ingat, manusia bisa kita bohongi. Manusia bisa kita tipu dengan tampilan luar kita. Manusia biasanya memang akan memberikan penilaian berdasarkan pencapaian-pencapaian, kehebatan, bahkan mungkin ketenaran kita, bahkan berapa banyak jumlah yang kita miliki pada saat ini. Tetapi ingat, pekerjaan masing-masing orang kelak, kata firman Tuhan, akan diuji, akan dinyatakan, akan tampak. Kapan itu? Pada hari Tuhan nanti itu akan diuji dengan api. Haleluya. Api ini berbicara tentang pencobaan. Jika kita melakukan segala sesuatu dengan benar, maka pekerjaan kita pasti akan teruji. Seberapa berat pun pencobaan yang kita alami, kita tetap percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kualami ini pasti tidak akan melebihi kekuatanku. Pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kesuksesan
kita alami pada saat ini, kebahagiaan yang kita alami pada saat ini, jika itu bersumber dari Kristus, jika itu bersumber dari firman Allah, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Itu adalah sukses yang sejati. Bersyukurlah, dan nanti pekerjaan kita itu pasti akan tahan uji. Seberat apapun perkara yang kita alami, jika pekerjaan kita dibangun atas fondasi yang benar, yaitu firman Kristus, maka percayalah, keberhasilan kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi seperti firman Tuhan tadi katakan, firman itu tetap untuk selama-lamanya. Berarti penyertaan Tuhan juga untuk kita sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan selama kita masih diberikan nafas kehidupan di dunia ini juga pasti akan menjadi milik kita. Haleluya. Itulah sebabnya tentukan pada hari ini teman-teman yang kekasih, kepada siapa kita percaya. Tentukan pada hari ini, fondasi yang harus kita bangun itu seberapa dalam. Harus dalam, harus terpancang dengan begitu kokoh ke dalam. Sehingga berapa tinggi pun nanti bangunan itu akan dibangun, kita tidak akan menjadi sombong. Kita tidak akan takut, kita nggak khawatir. Karena apa? Bangunan itu nggak akan gampang roboh. Fondasinya sudah kuat. Mungkin pembangunan fondasi itu dibangun cukup lama. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biarkan Tuhan yang memproses hidup kita. Mungkin kita lama baru melihat kemuliaan Tuhan. Tidak apa-apa. Biarkan Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kita untuk membangun fondasi yang benar itu. Karena kita tidak tahu seberapa tinggi nanti bangunan kita akan dibangun dengan karya Tuhan, dengan tangannya. Tetapi kita biarkan ketika Tuhan mengizinkan untuk fondasi atau iman itu dibangun dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena karya Tuhan tidak bisa kita duga, tidak bisa kita hitung-hitung, tidak bisa kita perhitungkan. Tetapi jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, seberapa tinggi pun kelak bangunan yang Tuhan percayakan atas hidup kita, sebegitu dalam juga fondasi yang Tuhan persiapkan untuk kita. Kita pasti akan menjadi pemenang, teman-teman yang kekasih. Percayalah bahwa Allah pasti akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Tetapi ingat, jadikanlah firman Kristus ini tetap menjadi fondasi hidup kita. Tetap taat dalam melakukan firman Tuhan. Tetap dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Allah. Karena firman itu dapat membedakan pertimbangan dan pikiran-pikiran hati kita. Berjalanlah bersama Tuhan lewat firman-Nya. Dengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Jika kita ingin mengambil keputusan apapun, jika kita bingung dan tidak tahu mau melakukan apapun, janji Tuhan, dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, maka semuanya pasti akan ada jawaban yang pasti. Dan rumput itu, walaupun dia menjadi kering, dan bunga rumput itu, walaupun dia menjadi layu, tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan pasti akan menjadi milik kita selama-lamanya. Dan tentunya kita akan menjadi ciptaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Tetapi ingatlah, tetap mengucap syukur, tetap rendah hati. Karena Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi jika kita memang tetap menghargai setiap berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.